Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengakui bahwa yakin Harun Masiku akan segera tertangkap. Saudara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menangkap buron kasus dugaan suap Harun Masiku dalam waktu dekat. Istana angkat bicara soal KPK yang kini kian gencar memburu Harun Masiku. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meyakini KPK mampu menangkap Harun Masiku dalam waktu dekat. Sementara Muldoko membantah anggapan soal pemeriksaan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK dilatar belakangi karena Hasto kerap mengkritik istana. Iya, Pak Muldoko membantah ya. Mestinya bisa. Kalau saya melihatnya bukan itu. Saya melihatnya bukan di situ. Ada pertimbangan hukum lain mungkin yang menjadi pertimbangan dari KPK. Itulah pernyataan Muldoko yang membantah bahwa Hasto Kristianto dipanggil KPK karena terlalu sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu dibantah oleh Muldoko. Sedangkan Kusnadi merupakan staf Hasto Kristianto mengaku bahwa dia pernah ketemu dengan Harun Masiku. Percakapan siapa? Yang didalamin sama penyidik tadi kan Pak Kus bilang yang di dalam soal percakapan saya sama stafnya Harun. staf DPP. Oh, Di sini terkait apa? Ya pembayaran wayang. Kemarin wayangan itu pembayaran aja. Selain itu materi pertanyaan dari penyidik apa itu? Udah ada itu materinya gitu. Oke. Suasananya ya alhamdulillah dikasih makan 2 kali. Dikasih makan. Ya lumayan. Udah. Tadi KPK bilang didalami soal keberadaan Harun Masiku, Mas, itu didalamin juga Harun Masiku. Keberadaan Harun Masiku. Sempat ditanya juga nggak, Mas Gus? Soal Harun Masiku. Oh enggak. Ini pertanyaan ringan nih, Mas. Seumur hidup pernah lihat Harun nggak langsung? Pernah bertemu atau melihat Harun Masiku nggak? Pernah. Pernah ya. Ya, staf Hasto Kristianto mengaku bahwa dia pernah ketemu dengan Harun Masiku yang sekarang menjadi buron. KPK berjanji akan segera menangkap Harun Masiku dan sudah 1 minggu ini kenyataannya belum tertangkap. Pinter juga sembunyi ya. Yang saya bisa sampaikan adalah penyidik masih tetap berupaya menganalisa informasi maupun alat bukti yang saat ini ada sama penyidik. Jadi saya tidak bisa membuka realnya seperti apa. Kita berharap bahwa Harun Masiku dapat segera ditemukan sehingga tidak banyak lagi polemik yang terjadi di masyarakat saat ini. Terlepas dari pemberitaan yang sudah ada selama ini, sekali lagi penyidik tetap berupaya untuk mencari yang bersangkutan dengan strategi-strategi yang kembali lagi tidak bisa dirilis di publik. Ada beberapa negara juga berdasarkan informasi yang sudah kami dapatkan sudah didatangi oleh penyidik, tidak dalam rangka agenda politik apapun, pemberitaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh penyidik. Itulah penyidik KPK yang berusaha sekuat tenaga agar segera menangkap Harun Masiku. Keberadaan Harun Masiku memang masih belum diketahui. Mungkin ada di luar negeri di beberapa negara. Demikian kata penyidik KPK. Ya, ternyata sudah 4 tahun Harun Masiku menjadi buron dan sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Dan tentu saja janji-janji KPK yang baru akan segera menangkap, namun kenyataannya sampai sekarang belum bisa terbukti. Namun demikian, masyarakat juga menanyakan tentang janji-janji itu. Jadi Harun Masiku kapan ketangkepnya nih? Sudah 4 tahun kita masih kebingungan soal di mana sosok buronan KPK yang merupakan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku berada. Namun kali ini KPK seakan menemukan titik terang mengenai keberadaan sang buron kasus suap penetapan anggota DPR dari fraksi PDIP tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun mengharapkan kalau dalam 1 minggu ke depan Harun Masiku sudah bisa segera ditangkap.
Mas Alex juga menyarankan kepada Harun Masiku untuk menyerahkan diri saja kepada KPK. Kalian pasti bertanya-tanya, kok setelah 4 tahun Harun Masiku baru bisa terendus sekarang? Pernyataan Wakil Ketua KPK kalau mereka sudah menemukan di mana Harun Masiku bersembunyi itu keluar setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto diperiksa oleh KPK. Kalau kalian mau cek videonya, boleh cek di sebelah sini ya. Jadi memang guys, pemanggilan Hasto oleh KPK itu punya tujuan untuk mengulik lebih dalam tentang kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Menurut juru bicara KPK, Ali Fikri, pemeriksaan Hasto ini penting buat mengkonfirmasi temuan baru penyidik tentang keberadaan Harun Masiku. Sebelum meriksa Hasto, penyidik KPK udah coba ngumpulin info keberadaan Harun Masiku dari berbagai sumber, termasuk dari pengacara Simeon Petrus dan 2 mahasiswa, Hugo Gandas serta Melita The Grave. Mereka ditanya tentang siapa aja yang mungkin bantu menyembunyikan atau melindungi Harun. Plus ada nggak yang coba hambat pencarian dia. Tapi kalian mungkin ada yang masih bertanya-tanya nih, apa sih hubungannya Mas Hasto sama buronan Harun Masiku? Sini gue jelasin. Yang pertama, Harun Masiku dan Hasto Kristianto merupakan politikus PDI Perjuangan. Jadi udah paham, pasti mereka berdua ini ada kaitannya, berkaitan gitu. Keterikatan mereka bermula ketika caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan 1, Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPU lantas memutuskan perolehan suara Nazarudin yang merupakan suara mayoritas di dapil tersebut dialihkan ke caleg PDIP lainnya, yaitu Rizky Aprilia. Tapi pada rapat pleno PDIP pada Juli 2019 malah memutuskan Harun Masiku jadi caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazarudin. Atas keputusan tersebut, Hasto selaku Sekjen PDIP meminta Doni Tri Istiqomah yang menjabat sebagai penasihat hukum partai untuk mengajukan surat permohonan ke KPU untuk melimpahkan suara Nazarudin ke Harun Masiku. Hanya saja KPU menyatakan tidak bisa mengakomodasi permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah KPU menolak permintaan tersebut, Saiful Bahri yang merupakan kader PDIP sekaligus orang kepercayaan Hasto menghubungi ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio sehingga bisa mengenal komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pada intinya, Bro Saiful Bahri ini minta sama ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio untuk menyampaikan kepada Wahyu Setiawan supaya bisa main belakang dan bikin Harun Masiku jadi anggota DPR. Untungnya KPK berhasil mengendus masalah ini dan melakukan operasi tangkap tangan terhadap 8 orang termasuk Mas Wahyu dan dikarenakan menyuap KPU agar bisa dilantik menjadi pengganti antar waktu dikarenakan DPR yang nomor 1 suaranya itu meninggal dunia. Oleh karenanya ya Harun Masiku meminta kepada Bawaslu dan KPU agar bisa meloloskan ya DPR RI-nya. Namun demikian ternyata terdengar oleh penyidik KPK dan akhirnya tertangkap tangan dan akhirnya yang bersalah sudah dihukum dan Harun Masiku masih buron sampai sekarang dan yang mengetahui keberadaannya adalah Hasto Kristianto sebagai petinggi PDIP dan juga ada seorang yang sebagai pengacara partai PDIP.